Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni, nomor absen 12. Di sini saya kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar falas dan kas. Di sini pasar falas adalah mata uang asing. Ini merupakan mekanisme melalui di mana valuta atau mata uang ini suatu negara ditukarkan dengan valuta negara lain. Kurs antara valuta ditetapkan dan transaksi antara falas diselesaikan. Dalam hubungannya dengan lokasi fisik, pasar falas bertebaran di seluruh dunia dan eksis jika individu-individu atau industri-industri saling bertukar valuta dari negara yang berbeda-beda. Di sini juga ada eksploitasi falas. Eksploitasi falas merupakan suatu ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar sebuah perusahaan yang disebabkan oleh kurs. Di sini ekspor falas secara konvensional diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama eksploitasi transaksi atau ekspor akuntansi, yang kedua ekspor transaksi, yang ketiga ada ekspor ekonomi atau ekspor eksplorasi. Ekspor transaksi dapat timbul karena transaksi sebagai berikut ini. Yang pertama, pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit yang harganya secara kesepakatan dinyatakan dalam falas. Yang kedua ada meminjam atau meminjamkan dana dalam falas. Yang ketiga ada terikat dalam kontrak untuk membeli atau menjual falas pada tanggal tertentu di masa mendatang. Yang terakhir ada yang keempat, transaksi ekonomi yang lain untuk memperoleh aset atau mendapatkan utang yang dinyatakan dalam falas. Teman, perkenalkan nama saya Dewi, nomor absen 20. Pada hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sebuah eksposur transaksi yang sederhana adalah eksposur yang timbul ketika perusahaan membeli atau menjual barang atau jasa secara kredit yang didenominasi dalam falas. Nah, eksposur transaksi total tersebut terdiri dari 3. Yang pertama ada eksposur kuotasi, yaitu mulai daripada saat menjual atau penjual mengutip harga untuk membeli sampai dengan saat ketika pembeli memesan barang. Kemudian yang kedua adalah backlog exposure, yaitu mulai dari saat order diterima sampai saat pesanan dimasukkan ke transportasi pengiriman. Kemudian yang ketiga adalah billing exposure, yaitu mulai saat titik pengiriman sampai dengan pembayaran faktur. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai akuntansi untuk fluktuasi kurs. Tidak setiap transaksi asing dinyatakan dalam falas, sehingga tidak setiap transaksi asing merupakan transaksi falas. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan Indonesia mengekspor barang ke sebuah perusahaan di Amerika Serikat dengan denominasi US dollar, maka perusahaan Indonesia tersebut melaksanakan sebuah transaksi falas dan menghadapi eksposur transaksi. Tetapi sebaliknya, perusahaan Amerika Serikat tersebut tidak melakukan transaksi falas, meskipun terlibat dalam transaksi asing karena fakturnya dinyatakan dalam valutanya sendiri. Kemudian, perlakuan akuntansi terhadap laba dan rugi transaksi falas adalah sangat jelas, yaitu laba dan rugi tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan hasil usaha dan mempengaruhi laba pada periode terjadinya laba dan rugi pada transaksi tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai transaksi falas. Dalam transaksi falas, salah satu isu akuntansinya adalah berkaitan dengan bagaimana transaksi tersebut harus dicatat dalam melaporkan valuta pada tanggal terjadinya transaksi dan pada saat penyelesaian. Nah, berkenaan dengan pernyataan tersebut, ada 2 pandangan mengenai apakah transaksi harus dianggap sebagai sebuah transaksi tunggal atau 2 buah transaksi yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendekatan transaksi tunggal. Nah, dalam pendekatan transaksi tunggal, pandangan yang digunakan adalah bahwa hanya ada satu transaksi ekonomi yang dicatat, yaitu transaksi penjualan atau pembelian. Dalam pendekatan transaksi tunggal, pelunasan utang atau penerimaan pelunasan piutang falas dianggap sebagai bagian esensial dari transaksi ekonomi untuk menjual atau membeli barang ataupun jasa tersebut. Pendapatan atau kos asli nantinya akan disesuaikan berkaitan dengan perbedaan antara jumlah yang dicatat pada tanggal transaksi dan jumlah pada saat penyelesaian. Baiklah teman-teman, demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baiklah, saya Niko Mangdi Lestari, nomor absen 26. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan melampirkan contoh soal beserta jurnalnya sebagai berikut. Transaksi Palak. Ada metode utama untuk mentranslasi Palak, yaitu metode tingkat sekarang, lalu metode current atau non-current metode moneter atau non-moneter, dan metode temporal atau temporal method. Karena metode-metode ini mengatur pemilihan kurs yang digunakan untuk translasi, lebih dahulu perlu diketahui definisi tentang kurs-kurs yang berbeda-beda. Kurs berjalan secara harfiah berarti kurs yang berjalan atau yang sedang berlaku. Kurs berjalan pada tanggal neraca. Lalu, kurs history atau historical rate adalah kurs yang terjadi pada tanggal di mana transaksi tertentu terjadi. Kurs rata atau average rate adalah rata berbobot dari kurs-kurs yang terjadi selama periode di mana laporan-laporan keuangan disusun. Lalu metode current rate. Di dalam metode ini, semua item neraca kecuali modal pemilik ditranslasi pada kurs sekarang. Akun-akun modal saham dan agio modal saham ditranslasi berdasarkan kurs historis, yaitu kurs pada tanggal saham diterbitkan. Lalu, metode temporal. Di dalam metode ini, basis pengukuran aset atau kewajiban menentukan besarnya kurs digunakan dalam translasi. Karena itu, akun-akun moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasi pada tarif kurs sekarang. Saya Kadek Maisi, nomor absen 15, akan menjelaskan tentang metode current atau non-current. Aset dan kewajiban lancar dari cabang-cabang perusahaan dikonversikan dalam mata uang negara asal dengan kurs saat ini, yaitu kurs pada saat neraca disusun. Sedang aset dan kewajibannya tidak lancar atau non-current seperti biaya depresiasi dikonversikan pada kurs historis, yaitu kurs pada saat aset diperoleh ataupun pada saat kewajiban terjadi. Oleh karena itu, cabang perusahaan di luar negeri yang memiliki modal kerja yang dinilai positif dalam mata uang lokal akan meningkatkan resiko rugi atau translation loss akibat evaluasi dengan metode current atau non-current. Sebaliknya, bila modal kerja ternyata negatif dinilai dalam mata uang lokal, berarti terdapat keuntungan atau translation gain akibat revaluasi dengan metode tersebut. Selanjutnya, metode moneter atau non-moneter. Di dalam metode ini, semua item moneter seperti kas, utang, dan piutang pada neraca sebuah perusahaan anak di luar negeri ditranslasi pada tarif kurs sekarang. Karena metode ini berpersepsi bahwa item-item tersebut terpengaruh oleh nilai kurs. Item-item non-moneter seperti persediaan dan aktiva tetap ditranslasi pada kurs historis. Sebagian besar item laporan hasil usaha ditranslasi pada kurs rata untuk periode tertentu. Perbedaan metode ini dengan metode lancar atau tidak lancar adalah pada tujuan transaksi metode. Metode ini memisahkan akun-akun menjadi dua kategori berdasarkan kemiripan atribut, bukannya kemiripan maturitas atau tanggal jatuh tempo. Metode ini juga mempunyai kelemahan. Mentransaksi semua aktiva non-moneter pada kurs historis adalah tidak tepat untuk aktiva yang dinyatakan kembali dalam nilai pasar sekarang sesuai dengan prinsip lower of cost of market, seperti sediaan dan aktiva tetap. Kelemahan lain metode ini adalah bahwa metode ini mentranslasi pendapatan perusahaan anak di luar negeri pada kurs rata dan harga pokok penjualan pada kurs historis. Yang selanjutnya tentang IAS tentang transaksi falas. IAS nomor 21 pengaruh perubahan kurs asing berkembang dengan falas. Semula diterbitkan tahun 1983 dan direvisi dan diterbitkan kembali tahun 93 sebagai bagian dari comparability project-nya IASC. IAS nomor 21 asli bersama dengan standar-standar yang telah sesuai di Kanada dan Inggris. Diterbitkan tidak lama setelah SFAS nomor 52 di AS. Karena tidak mengherankan jika IAS nomor 21 mengadopsi pendekatan dasar tentang transaksi falas yang sama dengan yang diadopsi SFAS nomor 52, tetapi terdapat perbedaan terminologi yang digunakan di dalam kedua standar tersebut.